perempuan pada khususnya, buat tim misal hijabers atau nggak harus hijab ya, mungkin yang merasa aku nih perempuan gimana caranya buat viral. Sebenarnya kalau kita jadi YouTuber nggak usah cari viral. Kenapa? Kalau kita viral kita pasti memang langsung akan terkenal, tetapi akan cepat juga hilangnya. Lebih baik kita nggak usah mengejar viral, tapi bagaimana kita bisa menyusun value kita, karakteristik kita pelan-pelan, karena nanti yang akan follow atau inspiring, encouraging, enlightening. Speaks, all things are here. Yeay, senang sekali bisa kembali lagi nemuin viewers semua. Dan sekarang bakal jadi episode yang menarik banget karena aku akan kolaborasi barengan sama She Radio. Di sini aku bakal cerita tentang pengalamanku bagaimana bisa menjadi seorang YouTuber sampai saat ini, dan apa sih suka dukanya dan tantangannya di era digital saat ini. Ayo langsung aja yuk. She Radio 99.6 FM, energizing you. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih? Untuk Anda yang sekarang juga lagi bersantai di rumah atau di tempat kerja, atau lagi OTW, berada di jalan, cuaca di luar juga lagi hujan nih. Hati-hati aja di jalan ya, biar selamat sampai tujuan. Tak lupa juga, di siang hari ini, saya Faris gak sendirian. Saya bener-bener surprise banget dan akhirnya bisa ketemu sama teman lama saya yang bisa dibilang juga satu perjuangan dulu ya. Satu tempat kerja yang dulu di tempat kerja yang lama. Setelah 5 tahun nggak ketemu, akhirnya dipertemukan dalam satu konten yang luar biasa di siang hari ini. Saya sapa langsung deh. Selamat siang, Alicia Widya. Selamat siang, Mas Faris. Ya ampun, udah lama nggak ketemu. Beneran 5 tahun, Mas Faris? 5 tahun lah. Iya. Aku udah 2016. Sekarang kamu kan 2016 tau yang iya, yang terakhir, betul. 22 man, 6 tahun ya. Nggak kerasa ya, time flash so fast ya. Dan sekarang perubahannya juga terasa banget ya. Perubahan digital radio semuanya terasa ya. Terasa sekali. Dulu kita radionya mainstream ya kan, hanya bisa dinikmati melalui udara, tapi sekarang juga dinikmati melalui video digital. Luar biasa sekali. Nah, saya juga penasaran nih sama Elisa. Ternyata sekarang ini dia juga backgroundnya adalah seorang presenter, reporter lapangan, tapi sekarang akhirnya berubah haluan menjadi seorang content creator YouTuber. Ceritanya kayak gimana nih? Oke, ini aku mulai cerita ya. Sebelumnya aku makasih banget buat She Radio dan Mas Faris juga udah ngundang aku. Sebuah privilege sekali aku bisa berbagi pengalaman di sini. Kalau mau menarik mundur, awal ceritanya aku di tahun 2011 itu pertama aku mencoba cari lowongan di radio. Sebetulnya iseng, Mas Faris. Jadi aku nggak ada niatan sama sekali untuk bergerak di bidang jurnalistik atau jadi presenter atau penyiar, karena dasarnya aku pendiam, cenderung diam orangnya, dan bahkan cenderung pemalu. Tetapi pada saat itu saya sedang menyelesaikan skripsi, banyak waktu leluasa, sehingga saya memutuskan ada lowongan di radio. Oke, akhirnya alhamdulillah saya keterima. Ternyata setelah 2-3 tahun berjalan, dari 2011, saya menemukan kenyamanan bersiaran di radio, dan akhirnya setelah lulus kuliah di awal 2013 saya paralel, selain menjadi penyiar radio, saya juga bekerja sebagai presenter berita di TV swasta di Surabaya. Jadi awalnya saya juga mencari lowongan TV, ikut casting dulu, masih zaman loh casting. Casting ya, sekarang kan nggak pakai casting ya? Iya, kayaknya sekarang lebih mudah ya, tapi kembali lagi kita harus tetap berkualitas. Kalau dulu casting itu saya kejar-kejar ya, sore kalau nggak salah pulang siaran radio, saya waktu itu bingung, casting nggak ya, bisa nggak sih kita dari radio secara visual, kan kadang kita nggak pede ya. Ternyata alhamdulillah keterima. Dan pada saat saya paralel penyiar radio dan presenter berita, saya bukan sekedar nyaman aja, saya di situ mulai merasakan ini sepertinya passion saya, jalan hidup saya yang bisa saya lakukan sampai tua ada nih di sini, karena saya menemukan cinta di dalam dunia jurnalistik. Dan saya menemukan passion itu lagi, dan saya merasa bahagia, apapun suka dukanya saya selalu menjalani. Nah, pada saat saya siaran radio dan presenter berita itu dari 2011, 2014, akhirnya di tahun 2015 saya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta, gitu Mas Faris. Kenapa? Karena saya ingin memperluas koneksi yang pertama, kemudian yang kedua saya ingin lebih memperdalam lagi dunia jurnalistik. Kenapa kok harus Jakarta? Banyak yang bilang cukup Surabaya aja kok. Kalau aku, selagi kita bisa belajar dan banyak kesempatan dan banyak peluang terbuka, kenapa nggak kita ambil, ya kan? Dan saya pengen di Jakarta karena saya yakin kalau kita di Jakarta akan lebih banyak lagi kesempatan-kesempatan itu. Jadi ya alhamdulillah dari 2015 sampai 2017 saya bekerja juga sebagai presenter berita TV swasta. Nasional sekarang. Nasional, go nasional sekaligus sebagai reporter.
Oke, Itu, Mas Faris. ini berarti perjalanan menjadi seorang jurnalistik juga lumayan panjangnya dari 2011 sampai 2017 Berapa? ya? 7 tahun? 6 tahun, 6 sampai 7 tahun ya. 6,5 sampai 7 tahun. Nah, dan faktor apa sih yang membuat Elisa ini memutuskan, oke, aku ingin menjadi seorang content creator, ingin menjadi seorang YouTuber? Karena zaman sekarang memang menjadi YouTuber gampang, tinggal selfie atau rekam video di HP, upload Kata siapa, di video. gampang. Nah, Oke. nah kalau gambarnya seperti itu, upload di YouTube udah jadi seorang YouTuber. Tapi untuk bisa menjadi seorang YouTuber yang profesional itu memang nggak mudah, ya kan? Nah, bagaimana akhirnya memantapkan diri Elisa untuk menjadi seorang content creator atau YouTuber ini? Sebelumnya saya masih nggak nyangka ya, di sini banyak menyebut saya, sekarang jadi content creator atau influencer, YouTuber. Masa sih? Kadang kita nggak terasa ya, karena saking cintanya dengan pekerjaan kita, bahkan orang menyebut kita sebagai seorang profesional, bahkan kita nggak nyangka gitu. Karena akhirnya saya memutuskan untuk pindah haluan istilahnya ya ke YouTuber, tetapi kan benang merahnya masih sama Mas Faris. Saya tetap bergerak di bidang industri media massa, hanya sekarang wadahnya yang berbeda. Yang membuat saya yakin adalah saya membaca tren. Karena saya sempat vakum ya, pada saat itu saya hijrah, memakai jilbab, berkerudung dan punya anak. Saya vakum 2-3 tahun, kembali lagi di tahun 2021. Karena saya melihat trennya ada 6 megatron atau 6 tren bisnis yang bisa baik di 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah dunia digital. Nah, ini jika saya aplikasikan dari kemampuan saya presenter berita atau siaran, maka yang paling cocok adalah wadahnya YouTube, ya kan Mas? Dan saya juga bergerak sekarang barusan aja sebagai podcaster juga, tapi kita di sini lebih spesifik ke YouTube ya. Dan akhirnya saya memutuskan, oke, saya cocok di YouTube karena saya merasa saya memiliki kemampuan yang bisa saya bagikan ilmunya kepada penonton-penonton di YouTube. Dan saya masih bisa produktif serta masih bisa melanjutkan passion saya walaupun dengan wadah yang berbeda. Dan tantangannya banyak sekali Mas Faris. Memang nggak, kalau beberapa orang bilang kayaknya gampang ya, memang saya Bener, juga gampang, dulu bilang gampang ya. Kalau menurut Mas Faris sendiri segampang apa sih? Aku pengen tahu dulu deh. Kalau menjadi YouTuber gampang ya, karena Kelihatan. selama kita punya HP dengan ada fasilitas video yang bisa nge-record kita, terus ada aplikasi YouTube, kita upload aja di sana. Perkara nanti ada yang nonton atau enggak kan, ya urusan belakang. Yang penting kita sudah bisa upload di YouTube, berarti bisa dibilang kita sudah menjadi YouTuber. Nah, untuk bisa dimonetize, untuk bisa menjadi seorang YouTuber profesional memang susah. Ada juga yang sampai tengah jalan views-nya cuma 10, 20. Nah, jangan udahlah, salah. males Di aku situ jadi YouTuber, aku pengen susah. cerita. Gitu. Betul. Kalau dibilang susah, itu adalah ciri-ciri orang yang mudah putus asa dong. Harusnya kita bilang disitulah tantangan kita. Karena kalau kita negatif self-talk atau kita ngomong ke diri kita sendiri, ini susah. Jadi susah beneran. Kalau kita positif self-talk, kita akan bilang, oke, aku bisa, tantangannya ini, ayo kita cari solusinya dong, gitu. Nah, sebagai mungkin untuk pendengar Si Radio, atau Mas Faris juga pengen jadi YouTuber misal, kita harus bisa tahu nih, apa-apa saja tantangannya jika kita menjadi YouTuber. Jangan kita mencoba kemudian kita putus asa. Di sini saya pengen menyampaikan sedikit boleh ya, tantangannya apa, terutama di era digitalisasi ini kan era disrupsi media ya, banyak sekali inovasi teknologi yang akhirnya berdampak ke industri media massa ini. Sehingga yang pertama yaitu tadi konsistensi. Sepertinya mudah diucapkan, prakteknya memang sangat sulit. Kenapa? Karena contohnya kalau di YouTube baru mulai 1-2 kali syuting gitu istilahnya, kita langsung menyerah karena apa? Kendala teknis mungkin, mic-nya nggak nyala, mungkin kalau perempuan biasa, aku gendutan aku gendutan di visual kayaknya nggak cocok deh. Kalau make up nggak make up, baju aku well dressed nggak sih, misal kayak gitu. Oke lah, itu dulu visual itu memang sangat penting. Tetapi orang akan melihat YouTube sekarang, apa sih yang kamu kasih ke kita? Mereka itu ingin mendapatkan ilmu dari kamu, mereka ingin belajar dari kamu. Sekarang netizen sudah pinter, mereka nggak penting visual yang look. Oke, look bolehlah, paling cuma 3-5 detik mereka sudah berpaling ke yang lebih berisi otaknya, iya kan? Kemudian ya itu kembali lagi, makanya jangan mudah menyerah, konsisten. Apapun kendalanya, entah kendala visual kita, kendala teknis kita harus jangan mudah putus asa gitu. Apalagi memang kamu niat menjadi YouTuber, ya jalankan terus aja gitu. Kemudian itu kembali memang tidak mudah ya untuk membangun konsistensi, karena semua motivasi itu harus datang dalam diri sendiri. Konsisten itu kan dari diri kita sendiri ya, bukan karena dari orang lain ngomong akhirnya kita konsisten, enggak kan ya Mas? Itu semua dari motivasi kita, percuma orang lain ngomong. Jadi kembali lagi, jika kamu ingin konsisten,
ubahlah dengan berikan positif self talk ke diri kamu, dan ya mulai dari diri kamu sendiri. Terutama dari orang sekitar kita. Kalau Iya, orang itu sekitar memang kita membantu. nggak support, Itu orang betul sih, sekitar betul. kita nggak mendukung apa yang akan kita lakukan. Contoh gini, saya pribadi aja ya, pengen ngupload sesuatu video di entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, bahkan di YouTube ya. Orang rumah, terutama ya ini pengalaman saya pribadi, orang rumah ya, itu bilang, mau jadi YouTuber tahu, alah alay, alah nggak penting Aduh, sedih gitu. banget Nah, masih itu ada yang bilang sebenarnya kayak gitu ya. campukan yang luar biasa menurut saya. Harusnya kan orang rumah, orang sekitar kita, orang yang menyayangi kita harus kan support ya, apapun yang kita lakukan selama itu suatu hal yang positif, yang memberikan vibe positif juga kepada orang lain, harusnya kan disupport. Tapi malah enggak gitu. Ini pengalaman saya pribadi, malah mereka ini kayak apa istilahnya itu ngebully gitu. Weh, jadi YouTuber, weh, Nah, viewsnya di cuma sini aku pengen sedikit gitu. ngomong, Nah, Mas itu kan Faris. juga sebuah hal yang negatif yang kita terima, padahal Bikin harusnya kita support akhirnya gitu. putus asa. Oke. Jadi itu tantangannya ya kalau jadi YouTuber. Yang pertama tadi aku bilang konsistensi. Kita jangan mudah putus asa. Terus apapun rintangan ini tabrak aja, quit moving like a train. Kamu seperti kereta terus sampai tujuan. Kemudian yang kedua itu tadi, mental tahan banting. Aku pernah kan di Instagram pasang hashtag kuat mental itu, kalau Mas Faris pernah lihat. Mental tahan banting itu apa? Sekarang netizen itu punya kolom komentar yang kita bisa interaksi dua arah. Kalau dulu di TV sama radio, kalau kita buka aksesnya, mereka baru bisa menyampaikan opini dan gagasan. Tapi kalau di YouTube, ada kolom komentar yang mereka bisa menyampaikan opini apapun, dari yang baik sampai yang bikin kita sakit hati kan. Maka dari itu, ya kembali lagi, kamu harus punya mental tahan banting. Seperti tadi contohnya Mas Faris, dari orang sekitar sudah membuli. Itu tergantung kita lagi, apakah kita langsung menyerah atau kita punya mental tahan banting. Kadang orang kalau memulai YouTube, aku nggak ada modal, kendala teknis. No, yang pertama kamu lihat juga, mentalmu sudah siap atau belum? Dari hujatan netizen nanti, kritik dan saran. Kalau itu aja kamu belum siap, nggak usah ngomongin modal deh. Orang kamu mental aja belum siap gitu, ya udah nggak usah jadi YouTuber kalau belum siap gitu. Jadi yang Daripada pertama juga, setengah-setengah, ya kan? salah satu yang disiapkan adalah mental. Mental tahan banting tuh penting Mental banget. tahan banting. Hashtag mental tahan banting, ya setuju ya Bener-bener. Mas Faris. Tapi kalau Elisa sendiri tantangan tadi kan yaitu konsisten dan juga Konsisten, mental harus tahan punya banting. mental Ha-ha. tahan banting. Terus ada lagi nggak tantangan yang harus ditaklukkan ketika terjun menjadi seorang Nah influencer ini, atau kalau aku YouTuber boleh, ini? ini kan spesifik di YouTube ya. Sekarang amplifikasi algoritma. Algoritma itu istilahnya seperti rating atau rating di televisi atau banyaknya pendengar di radio. Kalau di sosial media kita ngomonginnya algoritma ya. Jadi orang-orang sekarang tuh kalau nonton YouTube pengen apa yang mudah dicerna, yang gampang bikin lucu, terhibur. Contohnya konten prank, ya, konten horor, konten apa lagi ya? Mukbang. Mukbang ya, itu tuh juga aku juga suka sih, atau ASMR itu Iya, bunyi gitu, itu seru sih memang. Nah, untuk saya pribadi sebagai konten kreator YouTube yang bergerak di bidang edukasi, karena sesuai kemampuan saya ya, dulunya penyiar berita, sehingga itulah tantangan yang menurut saya cukup challenging, karena bagaimana kita bisa masuk ke algoritma yang sekarang tapi tetap tidak kehilangan karakteristik saya. Maka dari itu, kalau teman-teman nonton YouTube saya Elisa Widya Channel, saya di situ menyampaikan edukasi positif tapi dengan gaya yang santai, kayak orang ngobrol di kafe gitu. Halo semuanya, aku sekarang pengen nyampein lo, jadi nggak kaku bahasanya. Lebih itu personal dia. lah ya. Nah, betul, lebih personal, talk as a friend istilahnya. Jadi ya itu tadi kalau menurut aku tantangannya selain konsisten, tahan banting, kemudian algoritma yang kita harus mengerti dan bagaimana kita tidak kehilangan value atau karakteristik kita, tetapi bisa mengikuti tren yang ada di YouTube. Itu tadi. Oke. Dan sekarang udah berapa lama nih berkecimpung di dunia YouTuber atau Kalau influencer YouTube ini itu atau belum content sampai creator? setahun sih, baru 4-5 bulan. Sorry, diulangi lagi biar nggak nabrak omongannya. Oke. YouTube tadi berapa lama? YouTube tadi kurang lebih baru 4-5 bulan. Dan sekarang hasilnya udah berapa subscriber sekarang? Subscriber masih belum banyak sih Mas Faris, masih 317. Dulu awalnya aku pembangun itu baru 6 subscriber dan viewsnya cuma 12, itu pun dalam 1 bulan mentok di segitu loh Mas Faris, percaya nggak? Luar Kembali biasa lagi. dan itulah mental ya. Ketika Iya, mental tahan banting, mental harus kembali tahan lagi. banting. Dan konsisten. Views 12 itu pasti views 12 apaan nih gitu. Kalau Mending dalam satu udah rumah 12 kan sedikit ya? Iya bener lah. Oke. Karena kalau dilihat-lihat ya itu, makanya
challenging ya, bukan susah, tapi aku pengen di sini pengen menyampaikan challenging biar teman-teman juga termotivasi untuk membuat YouTube. Siapa tahu ada yang bercita-cita jadi YouTuber atau content creator gitu. Oke. Dan satu lagi tantangan yang dihadapi adalah ketika kita harus mencapai suatu target, ya kan? Ya otomatis kita semua punya target lah untuk kedepannya. Sebagai seorang YouTuber, targetnya adalah pasti YouTube-nya bisa dimonetize. YouTube-nya bisa istilahnya kalau nggak salah, entah benar atau salah ya, ada dolar hijau. Ya, Bener nggak sih? Nah, iya, jadi itu di situ kita apakah gimana caranya Elisa untuk bisa mencapai itu? Ada next plan kedepannya bakal bagaimana gitu? Nah, ini yang membedakan media konvensional dengan new media yang sekarang. New media ini YouTube. Kalau dulu orang pindah-pindah channel, kita udah langsung nonton kan secara nggak sengaja, itu pun bisa langsung berpengaruh sama rating. Kalau sekarang tantangannya adalah kita harus menjemput bola. Bagaimana menjemput bolanya? Dengan kita blasting, kita DM orang satu-satu, chatting orang satu-satu, kalau perlu telepon atau ketemu orang. Misal sudah cukup akrab ngobrol, langsung aja, mas, mbak, pak, mau subscribe nggak? Boleh subscribe nggak? Jadi gimana caranya kita semangat untuk menjemput bola dan nggak usah gengsi. Karena memang ada beberapa orang, ngapain ya blasting kayak gini, nanti takut ganggu, takut annoying, takut alay. No, ini kan demi cita-cita kamu, demi passion kamu. Kalau memang kamu niat lakukanlah, karena memang itu caranya untuk bisa bergerak di sosial media. Kita harus menjemput bola, karena mereka ngeklik, bukan kayak channel atau TV ya. Mereka ganti-ganti channel, kita udah kelihatan nggak. Mereka harus ngeklik, mereka harus ada effort untuk membuka YouTube channel kita. Sehingga ya itu tadi, kita harus menghilangkan gengsi untuk bisa menjemput bola tadi. Berarti gengsi harus dihilangkan, jemput bola, iya, nggak usah. Itu. Gue cantik loh, gue cakep nih, Iya, masa gengsi, masa harus jemput bola gitu. Iya, nggak. Awal-awal gimana, itu pasti sindrom ketakutan yang dimiliki orang banyak mungkin ya, karena memang kan di masa transisi ini puluhan tahun kita terbiasa konvensional, sekarang digital, kita harus narsis ya, di depan kamera narsis tanpa ada kameramen ya. Bayangin kita ngomong sendiri ke kamera, kita ketawa-ketawa sendiri ya, gimana lagi, kita harus adaptif terhadap perubahan gitu, mau nggak mau. Saya pun juga amazed sebenarnya, Elisa menjadi konten kreator, wow. Mas Fahri yang tahu aku dulu gimana lah ya ceritanya. Iya bener. Sangat-sangat anti sosmed lah. Bener anti sosial, dan sekarang bener-bener menjadi seorang konten kreator. Dan saya juga takjub sekali tiba-tiba ada DM di Instagram saya, Mas Faris, tolong subscribe ya gitu, jangan lupa di like postingan saya ya. loh. Kayak seorang banget Elisa ya. bener, seorang Elisa Widya itu meminta subscribe kepada saya yang siapa saya gitu loh. Nah itulah serunya kita bermain di sosmed ya, kita akan akhirnya menghilangkan kesombongan tadi, kemudian menghilangkan rasa gengsi. Kita belajar banyak, bukan hanya belajar bagaimana kita bisa mencapai monetisasi dan segala macam, tapi akhirnya kita bisa berhubungan lagi dengan orang. Dan kalau kita berbagi cerita kayak sama Mas Faris ini, aku jadi multi perspektif. Aku tahu industri radio sekarang gimana. Kadang dari blasting itu kita berlanjut ke chatting personal, berbagi cerita, ketemu, akhirnya siapa tahu berlanjut ke jangka panjang bisnis bareng ya kan. Benar. Itu serunya sih kalau kita konsisten tadi, sebenarnya banyak hal-hal tersembunyi yang nggak bakal kita tahu gitu. Itu serunya sih digital, plus minus ya, tapi plusnya kalau kita terus bergerak seperti kita menggali, suatu saat kita akan ketemu emas. Benar. Ya jadi pertanyaan juga sekarang ini adalah perempuan menjadi seorang YouTuber memang juga banyak tantangannya, banyak halangan yang harus dihadapi. Nah, Elisa sendiri bagaimana nih untuk bisa menghilangkan paradigma ini? YouTuber perempuan, apalagi yang sekarang-sekarang ini biar viral, mereka harus bisa menjadi seorang yang bukan dirinya sendiri, harus buka-buka kemana-mana, apapun yang dibuka ya kan biar viral. Tapi Elisa sendiri kan punya image sendiri ya kan, yang membuat orang inilah Elisa gitu. Nah itu bagaimana agar mungkin perempuan yang lain di sana yang ingin menjadi YouTuber punya spirit, punya keinginan untuk aku pengen nih sama seperti Elisa, walaupun juga menjadi orang yang ya bisa dibilang syar'i, berhijab, tapi sukses menjadi seorang content creator gitu. Gimana ceritanya? Okay. Ada motivasi perkataan atau spirit word lah gitu untuk bisa membuat orang ini mau menjadi YouTuber seperti Elisa gitu. Ini jadi memberikan motivasi ya buat
perempuan pada khususnya, buat yang misal hijabers atau nggak harus hijab ya, mungkin yang merasa aku nih perempuan gimana cara buat viral. Sebenarnya kalau kita jadi YouTuber nggak usah cari viral. Kenapa? Kalau kita viral kita pasti memang langsung akan terkenal, tetapi akan cepat juga hilangnya. Lebih baik kita nggak usah mengejar viral, tapi bagaimana kita bisa menyusun value kita, karakteristik kita pelan-pelan, karena nanti yang akan follow atau subscribe kita itu adalah follower yang loyal. Dan jika kamu menonjolkan karakteristik atau value kamu dari konten kamu itu, maka kamu akan jauh atau bebas hujatan. Karena kamu terkenalnya bukan viral, tapi memang orang mengenal kamu itu dari kualitas kamu, dari konten kamu. Coba lihat misalnya Pak Gita Wirjawan, Rocky Gerung, dan Analisa Widianingrum itu YouTuber yang memang edukasi ya. Apakah mereka sering dihujat? Enggak kan? Jarang kan? Ya karena mereka itu memang pelan, growingnya pelan, tapi ya itu kembali lagi kepada kualitas diri dan value yang kamu sampaikan. Jadi tidak usah mengejar viral itu tadi, dan percayalah pada harapan, karena dengan harapan itu kamu bisa menaklukkan rasa takut asal kamu percaya sama dirimu sendiri. Udah nggak usah takut kamu perempuan, kamu laki-laki, apapun. Sekarang digital itu selama kamu nyampaikan dengan hati dan itu menjawab rasa penasaran masyarakat, itu pasti kamu akan bisa growing, even though it's slowly, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Terakhir deh, istilahnya itu adalah kata-kata motivasi buat orang-orang di luar sana, biar nggak usah takut dihujat atau apa gitu. Mungkin Elisa punya kata-kata motivasi buat yang di luar sana, biar punya semangat, apalagi di tahun 2022 yang awal ini, mungkin punya resolusi, saya ingin menjadi seorang YouTuber, ingin menjadi seorang content creator, biar semua itu terwujud gitu. Ada nggak sih? Kalau aku quotes-nya lebih ke the power of possible. I believe so much in possible. Kalau kita misalnya berpikir positif terus, semua dari pikiran itu berpengaruh ke perasaan kita positif, tindakan kita nanti akan positif, apapun yang terjadi ke depannya kita akan selalu positif untuk bisa mencapai tujuan dan harapan-harapan kita ke depan. Jadi bagaimana harapan kita bisa kita wujudkan dengan kita berpikiran the power of possible itu tadi. Percayalah, itu sepertinya sepele ya, tapi kalau kamu percaya itu, kekuatan itu ada loh, kekuatan sugesti positif dalam diri. Itu yang sekarang saya lakukan sampai sekarang. Bayangin, saya sudah vakum 3-4 tahun, kembali lagi, bahkan bisa diundang di She Radio. Saya nggak bakal kepikiran dengan posisi udah punya anak dan berhijab loh ya. Nah jadi nothing is impossible. The power of possible. Everything is possible gitu. That's right. Benar. Oke. Baik, terima kasih buat seluruh pendengar dari She Radio, buat teman saya yang sekarang juga lagi mendengarkan. Ini tadi obrolan saya bersama Elisa Widya, teman saya lama yang juga sekarang berkecimpung di dunia digital, content creator. Terima kasih banyak ya Mas Faris. Yes. Semoga sukses. Channel YouTube-nya apa nih? Channel YouTube-nya apa? Elisa Widya Channel. Elisa spasi Widya Channel. Instagram boleh ya? Boleh. @elisawidya.k. elisawidya.k ya sekarang. Oke. Boleh di follow. Di situ banyak quotes motivasi gitu untuk menambah semangat lah untuk semuanya, teman-teman semua. Baik. Siap. Sukses terus buat Elisa Widya. Mas Faris. Sukses juga ya, mudah-mudahan karirnya semuanya. Amin. Terima kasih. Dan saya Faris masih menemani Anda.